Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semuanya sehat selalu. Pada hari libur ini, hari Minggu, saya dikirimi seorang teman beberapa buah pusaka. Pagi-pagi sudah mengantarkan pusaka nih teman-teman. Langsung saja saya review satu persatu bersama teman-teman. Untuk yang pertama ada satu buah pedang dengan bentuknya mirip-mirip pedang company nih. Mirip-mirip pedang company karena mempunyai guard atau penghalang tangan di gagangnya. Dan ini kalau secara keseluruhan bilah pedangnya masih sangat mulus dan bagus tanpa ada gompal di sisi tajamnya. Cuman kalau karat ya emang sudah biasa ya teman-teman nih untuk hal seperti ini karena alami gitu, karena bukan pedang baru. Ujungnya juga bisa kita lihat masih sangat runcing. Nah ini guatnya juga bahannya ini besi teman-teman, besi, dan ini gagangnya dari bahan kayu, cuman sudah pecah tuh karena mungkin kayunya sudah tua dan kering ya, lama kelamaan jadi seperti ini. Biasanya karena timbulnya karat juga di dalam. Jadi dalam besinya, atau mungkin ini ada kebetulan ada paku ya. Jadi ini guatnya dikuatkan dengan paku ini sebelah sini. Jadi karena ada karat yang timbul, biasanya terjadilah pecah gagangnya. Apalagi kan bukan bahan tanduk ya, kalau bahan-bahan kayu dan apalagi kayu yang tidak begitu keras ya pasti pecah begini kalau lama kelamaan. Nah kalau saya bisa mengira kalau pedang ini sepertinya pedang era-era zaman kemerdekaan teman-teman, belum termasuk sebagai pusaka sepuh berpamor. Karena saya menyimpulkan seperti itu dilihat dari karakter besinya yang seperti besi-besi zaman sekarang gitu. Cuman emang dibuatnya zaman dulu tanpa memakai tambahan besi pamor. Ini biasanya besi dan baja aja gitu, dimana baja diletakkan di bagian sisi tajamnya. Dan guatnya sendiri ini dibuat menyerupai dengan pedang kelewang tentara Knil Belanda, dimana juga kelewang itu juga memakai guat atau penghalang tangan seperti ini, cuma bentuknya lebih lebar dan lebih besar. Ini juga menyamai pedang tersebut. Dan ini biasanya dibuat emang untuk fungsional, untuk zaman kemerdekaan ya, untuk berperang gitu. Jadi biar megangnya mantep, tidak cepat lepas dari genggaman tangan, dan juga melindungi tangan dari sabetan pedang lawan seperti itu teman-teman. Untuk punggung yang datar, punggung datar dengan ketebalan kurang lebih 0,6 atau 0,7 lah. Kalau panjangnya ini sekitar 55 atau 60 lah, sekitaran 55 sampai 60 cm. Ini kebetulan kalau kita bisa lihat secara lebih detail ini masih sangat kotor sekali ya tuh. Terlalu banyak sekali bekas-bekas sarang laba-laba atau kotoran-kotoran kayak bekas-bekas semut gitu. Jadi kita coba bersihkan aja biar tidak terlalu kotor nanti disimpannya. Karena ini langsung ya teman-teman dari pedesaan, dari lapangan gitu nyari,
Dan terkadang kalau dari pedesaan itu ya barang-barang seperti ini jarang sekali terawat karena mungkin nggak tahu cara bagaimana merawatnya gitu. Dan kesadaran dari pemiliknya terkait dengan benda-benda peninggalan seperti ini memang kurang. Terlebih banyak cerita-cerita mistis kalau dari lapangan itu, kadang entah itu kalau bahasa Sundanya ngabadi lah, kalau bahasa Sundanya seperti itu. Jadi pada takut untuk dipegang atau dibersihkan seperti itu. Padahal kalau mau awet ya harus dirawat. Ya seenggaknya ya dibersihkan bilahnya atau disimpan di tempat yang tidak begitu lembab sehingga tidak timbul karat yang nanti bakal merusak bilah. Nah ini sudah agak bersih nih dari sarang laba-labanya, lumayan. Oke, kita review pedang yang kedua. Ini ada pedang sabet. Nah ini ada pedang sabet, coba kita lihat dari punggungnya sudah terlihat kalau ini pedang sepuh, teman. Kenapa bisa berkesimpulan seperti itu? Karena untuk pedang-pedang sepuh biasanya mempunyai ketebalan yang lebih tebal dari pedang-pedang sekarang. Kita bisa bandingkan dengan pedang yang tadi ketebalannya tuh, lihat. Jadi untuk pedang yang tadi direview dan pedang yang sepuh sekarang tuh perbandingannya besar ya. Yang ini pangkal bilahnya itu ketebalannya 1 cm, teman. Bisa dibandingkan dengan jempol saya hampir sama. Kalau yang tadi cuma 0,5 sampai 0,7 cm aja. Dan bentuk punggungnya pun ini agak mengerucut atau cembung. Biasanya disebut dengan istilah nonggong kuya. Nonggong kuya. Jadi enggak datar seperti yang tadi. Nah, ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, ada seperti retakan, tapi ini bukan retakan, teman-teman. Justru ini adalah tempaan pamor. Bekas tempaan pamor. Ini walaupun sekilas tertutup karat ya, walaupun bilahnya full tertutup dengan karat dan tidak ada pamornya, biasanya kalau kita bersihkan di sini akan muncul pamor dari bilah ini. Biasanya ada, kalau dari punggungnya terlihat ada lipatan-lipatan seperti ini, biasanya pamornya akan muncul. Ya seenggaknya kulit semongko atau pamor-pamor yang umum biasa. Dari gagangnya ini baru, teman-teman. Ini biasa kreativitas pemilik sebelumnya, dikarenakan nggak ada gagangnya, mungkin beliau mengasihkan gagang sesuai dengan imajinasi beliau gitu. Nah ini kebetulan bentuknya seperti muka wayang ya, maksudnya mungkin Arjuno atau siapa, ada bentuk hidungnya gitu. Dan kayunya ini kayu kopi, kayaknya kayu pohon kopi yang keras, tapi kalau dipaksa dibuka mudah sompal. Kalau pohon kopi nggak lentur. Ini lebar bilahnya sekitar 3 cm dan panjangnya sekitar 55 cm. Dan kedua pedang ini tidak ada sarungnya, teman-teman. Sarungnya nggak ada nih. Pedang ini sarungnya nggak ada, dua-duanya cuman ada gagang aja. Biasanya kalau yang sarung pedang ini biasanya terbuat dari kayu. Kalau yang ini yang ada guardnya, yang ada handle-nya, ini biasanya terbuat dari kulit biasanya. Kalau yang ini
Nah ini juga masih banyak bekas-bekas sarang laba-laba karena disimpan di atas lemari atau bahkan di atas rumah ya, kalau bahasa Sundanya disimpan di para gitu. Simpan di para kalau orang Sunda bilang. Ini kebetulan dapatnya dari orang yang sama katanya teman-teman dari sananya. Oke, segitu dulu review pedang kali ini. Kita lanjut ke review yang lain kalau ada nanti barang yang saya dapatkan lagi. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.